Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sebenarnya ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar itulah induk dari video streaming yang saya sampaikan pada saudara sekalian, yaitu Berita Pengharapan. Tetapi sekarang saya menyampaikan firman Tuhan ini di bulan Maret ini supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa, dan Engkau menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Bahwa hidup kami haruslah punya pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Saudara pemirsa, ini firman Tuhan mengatakan kita hidup penuh pengharapan. Kenapa penuh pengharapan? Kalau penuh itu artinya luber, ya, keluar melimpah, menjadi berkat untuk orang lain. Saudara sekalian, seringkali saya sedih melihat orang begitu mudah putus asa. Pernah terjadi satu kali di mana ada dua orang muda-mudi sedang berpacaran di atas jembatan. Kemudian handphonenya bunyi, yang cewek. Handphonenya bunyi, kemudian cowoknya mau lihat, dia sembunyikan. Langsung cowoknya apa? Loncat ke bawah. Aduh, dalam hati saya, begitu rapuhnya ya orang muda pada masa kini. Oh, tapi jangan tunggu dulu. Ada begitu banyak juga orang muda yang sudah saya ajar dan hamba Tuhan lain juga ajar. Ya, kalau engkau ditinggal pacarmu, mulai bersorak, katakan puji Tuhan.
artinya dia tidak cocok untuk saya. Dan Tuhan akan berikan kepada saya gadis yang lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya daripada dia. Mungkin saudara tersenyum mendengar ucapan ini. Tidak, ini untuk melepaskan engkau daripada rasa putus asa. Bayangkan begitu rapuhnya, hanya gara-gara tidak boleh lihat itu SMS. Pada waktu itu, masa itu masih belum ada WA, SMS. So sekalian, tidak boleh kita hidup seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus menjadi orang yang tangguh, kuat, saudara sekalian. Itu sebabnya mengapa tadi dikatakan penuh pengharapan. Jadi pengharapan kita yang penuh itu tidak kenal putus asa, tidak kenal patah semangat, tidak kenal kecewa. Menghadapi segala macam badai kehidupan ini akan menjadi berkat. Itu sebabnya tadi katakan sampai luber keluar. Penuh itu drum tempat air pengharapan itu sudah tumpah melimpah keluar, sehingga kita mempengaruhi orang di luar sana sehingga mereka tidak mudah putus asa. Oh, saudara-saudara sekalian, kita masih ingat tahun 2000 dan 2001 yang lalu kita didera, seluruh dunia didera oleh COVID-19. Betapa banyak orang yang putus asa. Ketika saya ditelepon oleh adik saya dari Kalimantan, dia katakan itu menantu dan anak saya itu kena COVID. Saya langsung berseru kepada Tuhan, Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan untuk menantu dan cucu saya itu Tuhan. Buat mujizat-Mu sekarang dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, sampai sekarang mereka hidup dan segar bugar. Tetapi ada sebagian orang juga yang mengalami hal di mana pasangannya meninggal, anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal. Saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana keadaan hati mereka. Itu sebabnya kita perlu menularkan, meneruskan tadi sikap hati yang penuh pengharapan. Sudah tahu rumusannya menurut 1 Korintus 13 ayat 13 apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah pondasi, pengharapan adalah bangunannya, kasih adalah atapnya, tutupnya. Jadi hari ini kita belajar khusus tentang pengharapan. Yang kedua, dalam terjemahan yang lain, terutama dalam bahasa Inggris, itu bukan penuh pengharapan, tetapi disebut living hope. Itu yang menjadi nyanyian yang disukai orang sekarang. Artinya apa? Pengharapan kita seperti benih yang ditanam, berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Maksudnya adalah saudara harus agak lebih sabar sedikit bila pengharapan sudah belum berbuah. Tetapi kalau sudah ikut Tuhan 10 tahun belum juga berbuah, something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saudara, pertumbuhan rohani saudara sekalian. Karena kalau sudah sedemikian lama mengikut Tuhan, sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan, maka harusnya saudara berbuah. Dan buahnya itu tadi pengharapan saudara berbuah. Karena pengharapan itu hidup seperti pohon buah-buahan, menjadi berkat bagi orang lain, dinikmati oleh orang lain. Pengharapan saudara sekalian, seperti saya katakan tadi waktu awal, saya katakan pengharapan yang teguh itu dilihat dari kemampuan dan daya tahan kita. Melewati badai tetap tembus badai. Ya, melewati malam gelap saudara sekalian, sudah tahu bahwa ya 12 jam kemudian nanti datang fajar pagi. Ada sebuah nyanyian mengatakan semakin gelapnya malam itu semakin dekat fajar pagi. Saya mengatakan ya dan amin. Nah, oleh sebab itu kalau saudara sekarang hidup dalam suasana yang gelap, bukan hidup dalam kegelapan dalam dosa maksudnya. Saudara melewati jalan yang gelap, sudah melewati badai yang dahsyat, tujuan Tuhan ialah sesudah sudah menang, buah-buah pengharapan saudara kepada Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang.
supaya mereka juga punya pengharapan yang sama. Tidak harus kepada orang yang sesama seiman, saudara sekalian. Kepada tetangga saudara, orang akan melihat. Ya, saudara yang tahan dan kuat menghadapi segala macam pencobaan itu, kemudian saudara menang dan menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua, mengajak semua pemirsa, buatlah pengharapan kita menjadi penuh, dan buatlah pengharapan kita yang hidup, berbuah lebat, dan menjadi berkat di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Teguhkan pengharapan kami Tuhan, supaya pengharapan kami itu melimpah keluar menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami berdoa supaya pengharapan kami itu sesudah buahnya matang menjadi berkat bagi semua orang yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.